Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan gejala-gejala yang menyebabkan terjadinya pemanasan global dengan benar setelah menyelesaikan tugas. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan dampak dan upaya penanggulangan pemanasan global dengan tepat melalui kegiatan mandiri. Pemanasan global itu mencangkup yang pertama adalah penyebab pemanasan global, meliputi efek pemanasan global, aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca, kesepakatan dunia membahas pemanasan global. Dampak dan upaya penanggulangan pemanasan global itu meliputi yang pertama, dampak pemanasan global. Yang kedua, upaya-upaya penanggulangan pemanasan global. Penyebab pemanasan global. Pemanasan global atau sering kita sebut atau kita dengar dengan kata istilah global warming adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Akibat pemanasan global, suhu di permukaan bumi menjadi meningkat 2-5 derajat Celcius. Kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan meningkatnya gas-gas rumah kaca yang menyelimuti atmosfer. Akibatnya terjadilah efek rumah kaca atau sering kita sebut dengan greenhouse effect. Marilah kita simak uraian berikut ini untuk memudahkan kita dalam memahami pengertian efek rumah kaca, aktivitas terjadinya gas rumah kaca, dan kesepakatan internasional yang membahas pemanasan global. Efek rumah kaca. Pada dasarnya, efek rumah kaca sebenarnya telah diciptakan oleh Tuhan untuk melindungi kita, manusia, dan semua makhluk ciptaannya. Tuhan menciptakan mekanisme tersebut sehingga menguntungkan bagi kehidupan manusia. Apabila efek rumah kaca tidak diciptakan, bumi akan terasa dingin dengan suhu mencapai minus 18 derajat Celcius. Perlu kalian ketahui bahwa beberapa kegiatan manusia ternyata dapat menghasilkan gas-gas rumah kaca, sehingga efek rumah kaca yang diciptakan Tuhan tidak berperan dengan semestinya. Nah, marilah kita simak penjelasan efek rumah kaca. Nah, ini adalah gambaran terjadinya efek rumah kaca. Secara sederhana, proses terjadinya efek rumah kaca dimulai saat sinar matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian, sinar matahari tersebut akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Sebagian sinar matahari yang dipantulkan tersebut akan diserap oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer memerangkap sinar matahari yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih panas. Efek rumah kaca akan merugikan kita manusia jika konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer meningkat. Penyebab efek rumah kaca adalah gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas yang timbul dari proses kegiatan industri atau kegiatan manusia lainnya. Contoh dari gas rumah kaca itu adalah yang pertama, CO2, karbon dioksida. Yang kedua, CH4 atau sering kita sebut metana. NO, nitrogen oksida. CFC atau klorofluorokarbon. Yang kedua adalah kita akan masuk ke aktivitas yang menghasilkan adanya gas rumah kaca. Salah satunya adalah transportasi. Nah, ini adalah bukti dari asap sarana transportasi dan kemacetan lalu lintas.
menimbulkan polusi udara. Kalian bisa lihat itu keadaan di daerah Jakarta. Makin padatnya lalu lintas di suatu daerah akan menyebabkan tingkat polusi udara di daerah tersebut tinggi. Polusi udara disebabkan adanya gas-gas buang dari sarana transportasi seperti CO, karbon monoksida, NOx, nitrogen oksida, SOx, belerang oksida, HC, hidrokarbon. Gas-gas tersebut jika bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan gas rumah kaca. Misalnya nih, gas CO berubah menjadi gas CO2 jika bertemu dengan oksigen ketika di atmosfer. Nah, sarana transportasi banyak yang menggunakan bahan bakar fosil. Misalnya minyak bumi. Bahan bakar fosil merupakan penyuplai terjadinya pencemaran udara dan penghasil gas rumah kaca. Yang kedua adalah industri. Nah, ini adalah hasil limbah buangan industri. Kalian bisa lihat pencemaran air dan udara. Banyak aktivitas industri yang menggunakan senyawa CFC berpotensi menimbulkan efek rumah kaca. Gas CFC tidak mudah terurai jika terlepas ke atmosfer. Apabila CFC dilepaskan ke atmosfer, zat yang mengandung klorin ini akan dipecah oleh sinar matahari yang menyebabkan klorin dapat bereaksi dan menghancurkan molekul-molekul ozon sehingga menimbulkan lubang pada lapisan ozon. Contoh aktivitas industri yang menggunakan CFC. Yang pertama adalah freezer. Yang kedua pendingin ruangan yaitu AC, cat semprot, dan hairspray. Bisa juga kita menggunakan parfum semprot. Pembuangan sampah. Ini adalah salah satu contoh dari sampah B3. Sampah B3 itu adalah sampah bahan beracun berbahaya. Sampah B3 merupakan sampah yang berasal dari bahan yang beracun dan berbahaya, seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan limbah pertambangan. Penebangan dan pembakaran hutan, pertanian dan peternakan. Nah, ini adalah hasil pembakaran hutan. Ini pertanian dan peternakan. Dampak dan upaya penanggulangan pemanasan global. Apa sih dampak terjadinya pemanasan global? Dan apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global? Mari kita simak penjelasannya. Dampak dari pemanasan global. Dampak pemanasan global merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam karena perubahan iklim global. Berikut ini contoh beberapa dari dampak pemanasan global. Yang pertama adalah bisa atau kemungkinan terjadinya hujan asam. Yang kedua, perubahan iklim yang tidak menentu. Mencairnya es di kutub utara, karena mencairnya es mengakibatkan banyaknya daratan yang tenggelam. Jadi daratan lebih rendah daripada lautan. Menurunnya produksi pertanian. Karena cuaca ekstrim, maka lahan pertanian menjadi kering, menimbulkan banyak penyakit. Berkurangnya spesies flora dan fauna. Jadi spesies flora dan fauna semakin langka. Upaya penanggulangan pemanasan global. Pemanasan global banyak diakibatkan karena ulah manusia. Sebagai bentuk kelalaian manusia, sudah sepantasnya manusia juga harus melakukan upaya penanggulangan.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk penanggulangan pemanasan global. Yang pertama adalah kita bisa melakukan penghematan energi. Upaya yang dapat dilakukan untuk penghematan energi sebagai berikut. Kita bisa mematikan lampu ketika tidak digunakan, mengganti lampu hemat energi, menggunakan alat transportasi umum jika berpergian jauh, dan menggunakan alat transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda jika bepergian jarak dekat, menggunakan mesin-mesin industri dengan daya rendah, dan menggunakan alat elektronik secara bijaksana. Penggunaan energi terbarukan, contoh energi terbarukan yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk di Indonesia, misalnya energi air, pembangkit listrik tenaga air, energi matahari, pembangkit listrik tenaga surya, energi panas bumi, energi nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pengolahan sampah secara tepat. Sampah beracun dan berbahaya dapat diatasi dengan membuangnya dalam wadah tersendiri. Sampah organik dan anorganik dapat dilakukan dengan tindakan reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, recycle, replay, repair, composting, replant, and refill. Pencegahan kerusakan hutan. Jadi kita perlu diatasi dengan penanaman kembali hutan yang gundul atau reboisasi, memberlakukan sistem tebang pilih, meminimalisasi penggunaan CFC atau freon. Bagaimana kita meminimalisirnya? Yaitu meminimalisir penggunaan CFC pada peralatan pendingin, mengganti CFC dengan zat yang lebih ramah lingkungan seperti HFC dan HCFC. Memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi gas buang. Kendaraan yang memiliki kondisi prima akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 minimal, sehingga dapat menjaga lingkungan dan hemat bahan bakar. Sekian penjelasan materi dari pemanasan global. Terima kasih.